Di tengah padatnya Jakarta Selatan, ada 3 taman yang sudah lama jadi ruang publik favorit warga. Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Leuser. Kini, 3 kawasan ini akan disatukan. Lahirlah Taman Bendera Pusaka. Jadi dinamakan jadi Taman Bendera Pusaka. Filosofinya adalah bagaimana menyatukan taman Ayodhya, Langsat, dan Leuser ini terintegrasi terhubung melalui jembatan di atas link bridge untuk Ayodhya dan Taman Langsat. Kemudian untuk penghubung lainnya Taman Langsat dengan Taman Leuser kita melalui kolong jembatan yang ada lewat tunnel. Gitu. Nah, fasilitas yang ada di Taman Langsat itu sendiri ada jogging untuk olahraga, kemudian ada olahraga pedal yang lagi tren saat ini, kemudian ada tempat bermain anak-anak, kemudian ada amphitheater, serta ada bangunan multi serbaguna. Nah, sekarang kita coba memperkenalkan dengan terkait terintegrasinya Blok M, kita buka taman ini menjadi taman interaksi manusia. Saya berharap masyarakat silakan gunakan taman sebagai ruang terbuka, tempat interaksi, tempat olahraga, rekreasi, bahkan inspirasi buat masyarakat. Inilah ikon baru Jakarta Selatan, representasi kota global yang hijau dan berbudaya. Halo warga Jakarta, balik lagi di Ngobrol Tengah Hari, tempat kita ngobrol santai tetapi penuh informasi. Nah, siang ini spesial banget karena kita akan membahas taman baru yang digadang-gadang jadi ikon ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan. Namanya adalah Bendera Pusaka. Dan lebih spesial lagi, saya nggak sendirian, sudah hadir bareng saya Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Ibu Vera Revinasari. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik ya Ibu. Nah Bu, ini ngomong-ngomong soal, kita mau ngomongin soal taman nih ya Bu. Ibu kalau jalan-jalan ke taman tuh biasanya kayak santai duduk-duduk baca buku tuh atau sambil olahraga biasanya Bu? Dua-duanya. Tergantung harinya atau jamnya. Kadang-kadang meeting-meeting tuh sering nggak Bu di taman tuh Bu? Oh, meeting ya sering. Seru banget pasti ya Bu. Nah Bu, aku ingin nanya nih Bu, Taman Pusaka ini kan akan digabung 3 taman sekaligus ya Bu. Nah, apa sih Bu pertimbangan utama dari sisi tata ruangnya sehingga 3 taman ini, Langsat, Ayodhya, Leuser digabung jadi satu kawasan besar? Pertama sebenarnya kita melihat 3 taman ini menjadi satu kesatuan ekologis. Kedua, ada permasalahan yang terjadi di 3 taman tersebut. Itu berkaitan dengan keberadaan tata air yang kurang baik gitu. Kemudian juga ada permasalahan misalnya kanalnya juga ada yang tertutup dan berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, melihat hal seperti itu, khususnya ketika kita melihat ada satu kesatuan badan air yang juga melalui taman tersebut, menurut kami ini lebih baik bila 3 taman itu dijadikan satu. Jadi bisa secara fungsi ekologis, sosial gitu, itu bisa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Wah Bu, nah saya dengar juga nih Bu, taman ini berada di subzona RTH 4 dan RTH 5. Bahkan masuk kawasan pelestarian cagar budaya Kebayoran Baru. Bisa dijelaskan nggak Bu, apa arti pentingnya untuk masyarakat? Ya, memang
kawasan Kebayoran Baru ini merupakan kawasan perumahan yang menjadi sekaligus adalah perumahan cagar budaya. Nah, sebagai satu kawasan perumahan tentu RTH itu merupakan salah satu penunjang yang sangat penting. Di sini RTH 4 dan 5, RTH 4 itu merupakan RTH RW, rukun warga, dan RTH 5 itu merupakan RTH kelurahan. Jadi RTH tersebut itu sangat penting buat keberadaan warga masyarakat khususnya di daerah perumahan. Wah, jadi ini kayak buat RPtra versi gede ya Bu ya? Iya mungkin ya Bu. Nah Bu, dari kacamata perencanaan tata ruangnya nih Bu, apa yang membedakan Taman Bendera Pusaka ini dengan taman-taman lain di Jakarta Bu? Pada saat ini memang dia punya kekhasan khusus itu dengan menggabungkan 3 taman tanpa ada istilahnya pemisah yang terasa oleh masyarakat yang akan menikmati taman tersebut. Jadi antar taman itu dibuat tidak harus melewati jalan, tidak harus menyeberang jalan. Jadi disiapkan penyeberangan, connecting untuk masyarakat menikmati 3 taman itu tanpa merasa bahwa oh dia pindah-pindah ke taman lain. Harus gitu. nyebrang, harus ada Iya, gitu itu ya Bu? demikian. Wah gitu ya. seru sekali. Nah Bu, selain indah dipandang, terus nanti akan ada fasilitas-fasilitas bagus ya Bu. Taman ini katanya juga fungsi ekologis. Nah Ibu tadi udah nyebutin fungsi ekologis dan bisa membantu pengendalian banjir. Bagaimana konsepnya Bu dari sisi desain tata ruangnya? Ya, sebenarnya secara umum itu juga telah disiapkan, khususnya rekan kami dari Dinas Sumber Daya Air itu juga menyiapkan bagaimana pengaturan tata air di dalam taman sehingga membantu di dalam pengendalian banjir di ujung dari taman tersebut. Nah, demikian juga dengan keberadaan pengendalian atau pengelolaan air kotor gitu, sehingga di situ nanti akan ada pengelolaan wastewater sehingga air yang melewati taman-taman tersebut itu menjadi lebih baik kualitasnya. Wah, tadi Ibu bilang nanti akan ada jembatan ya Bu ya, jembatan penghubung. Nah itu mengintegrasikan seluruh area taman. Bisa dijelaskan nggak Bu konsep jembatan ini memudahkan warga berpindah itu tanpa harus berjalan tuh konsepnya gimana? Bukan tanpa harus berjalan, tetap berjalan masyarakatnya. Tanpa, benar-benar. Tanpa harus nyebrang jalan. Jadi ketika kita keluar dari taman dan bertemu dengan jalan raya untuk menyeberang, itu sense-nya itu berbeda. Benar. Berbeda dengan kalau disiapkan misalkan underpass, kemudian juga ada jembatan gitu. Yang kita tidak melewati traffic secara langsung, kita bisa berpindah ke taman yang berikutnya misalnya, itu memberikan rasa bahwa lebih nyaman, lebih menyenangkan gitu, dan tidak merasa bahwa harus menunggu menyeberang jalan misalkan gitu. Seperti itu. Jadi lebih untuk meningkatkan rasa keamanan masyarakat dan kenyamanan sebenarnya. Kenyamanan masyarakat ya. Jadi nggak harus takut ditabrak mobil atau motor gitu ya Bu ya. Jadi nanti ada jembatan penyeberangan dari taman ke taman satu. Nah Bu, targetnya tuh kapan nih Bu? Selesainya? Sebenarnya diharapkan taman ini sudah dapat selesai di bulan Desember 2025. 2025 ya, sehingga masyarakat sudah bisa menikmati taman yang baru ini. Ya. Wah, artinya bentar lagi nih kita akan bisa menikmati wajah baru kawasan Barito ya Bu ya berarti. Nah, kalau taman ini sukses, apakah Pemprov berencana mereplikasi konsep serupa di taman-taman lain Bu? Tentu saja kita akan mereplikasikan dengan konsep-konsep mungkin desain yang baru gitu ya, dengan kekhasan tersendiri. Misalkan juga keberadaan tamannya itu ada di Jakarta Timur atau Jakarta Barat, itu kita akan punya ikon baru yang bisa mencerminkan karakteristik wilayah
yang bersangkutan. Oh, berarti nanti akan ada versi Jakarta Timur, Jakarta Pusat gitu ya Bu. Lebih seru tuh. Nah Bu, harapan Ibu untuk masyarakat agar taman ini benar-benar jadi ruang publik yang hidup dan inklusif, bukan sekedar ruang hijau yang cantik dilihat Bu. Harapan Ibu untuk masyarakat. Ya, harapannya adalah sebenarnya semua yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk integrasi 3 taman ini dapat menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat, bisa menjadi tempat masyarakat berkesenian, bisa juga berolahraga, jadi itu multifungsi. Kita tidak bicara bahwa taman itu hanya indah untuk dipandang, tapi juga bisa mewadahi berbagai aktivitas masyarakat. Wah Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mau ngobrol bareng kita di Ngobrol Tengah Hari. Rasanya makin gak sabar nih nunggu kawasan Barito Reborn. Biasanya orang-orang tuh netizen pada bilang jadi ikon hijau kota Jakarta Selatan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita ketemu lagi di Ngobrol Tengah Hari episode selanjutnya. Ya.